Assalamualaikum anak-anak Indonesia yang hebat. Bertemu lagi dengan saya Siti Nur Hijriyanti di pembelajaran bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi puisi di bahasa Indonesia kelas 8. Ini materi terakhir dari puisi ya. Nah, sebelumnya untuk kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Kemudian follow akun Instagram saya di Yanti Nur Hijri. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like ya, kemudian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, seperti yang kalian tahu dan saya tekankan tadi di awal, materi puisi ini materi bahasa Indonesia kelas 8. Nah, sebelumnya saya sudah membuat video tentang puisi, tentang struktur, unsur, pengertian, semuanya ada di video saya sebelumnya, dan ini adalah video terakhir di materi puisi. Oke. Nah, langsung kita ke tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian selesai menonton video ini, kalian sebagai siswa diharapkan mampu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Ya, dengan tepat tentunya. Nah, unsur-unsur pembangun tersebut sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Silakan kalian cek dulu. Ada 3 materi utama yang akan saya jelaskan di video kali ini, yaitu cara menulis puisi, cara membaca puisi, dan musikalisasi puisi. Oke, langsung lanjut aja kita ke cara menulis puisi. Yang pertama, tentukan gagasan. Nah, gagasan ini adalah tema atau landasan pikiran kalian. Kalau misalnya kalian lagi sedih, ya tulis puisi yang sedih, karena yang akan tersirat di kepala kalian adalah kata-kata yang sedih. Kalau kalian sedang happy atau bahagia, tulislah kata-kata tersebut dengan bahagia, dengan suasana hati kalian. Nah, kecuali kalau tugas itu biasanya yang menentukan guru kalian ya. Kemudian tulislah gagasan tersebut ke dalam larik-larik yang padat dan tepat. Misalnya tadi kalau kalian lagi sedih, ya tulislah larik sedih, jangan paksakan kalian menulis larik-larik yang bahagia. Itu. Yang ketiga, perluaslah pembendaharaan katamu sehingga kamu bisa menulis puisi dengan kata-kata yang padat, indah, dan sangat dalam maknanya. Bagaimana sih cara memperbanyak atau memperluas pembendaharaan kosakata? Nah, caranya ada di cara menulis puisi yang keempat nih, yaitu banyaklah membaca buku atau referensi lainnya. Referensi itu seperti antologi puisi atau penyair-penyair yang kamu suka. Kamu harus sering banyak membaca. Tidak hanya membaca puisi saja ya. Kamu bisa menulis puisi dengan membaca buku novel pun, dengan membaca status orang pun, atau membaca berita pun. Kamu bisa menjadikannya itu inspirasi untuk kamu menulis puisi. Jadi benar-benar pembendaharaan kosakata ini didapatkan ketika kamu sering dan memperbanyak membaca. Jadi banyak kata-kata lain yang tidak kamu pahami masuk ke dalam memori otak kamu. Misalnya, kamu membaca buku Arkais. Nah, untuk kamu yang nggak tahu arti Arkais itu apa, otomatis secara tidak langsung kamu akan mencari tahu kata Arkais itu apa. Ya kan? Nah, setelah pembendaharaan kata kamu sudah lumayan, sudah banyak, gunakanlah kata-kata berkonotasi. Nah, ini cara menulis puisi yang kelima. Berkonotasi ini maksudnya apa? Gunakan kata dengan makna yang tidak sebenarnya. Sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Kalian pasti sudah paham. Bagaimana? Menulis puisi itu sangat mudah kok, tidak ada ketentuan atau syarat-syaratnya, karena puisi yang kita maksud adalah puisi modern. Kecuali kalau puisi lama seperti pantun, gurindam, nah itu harus dengan syarat dan ketentuan yang sudah dibuat. Kalau puisi modern itu tidak ada syarat satupun. Jadi bebas kalian menggunakan kata atau bahasa apapun. Yang penting maknanya dalam dan menyentuh hati pembaca. Bagaimana?
Bisa kan menulis puisi? Nah, setelah menulis puisi, saya akan mengajari kalian membaca puisi dengan baik. Sayang banget kalau kalian sudah banyak koleksi puisi-puisi yang kalian tulis, tapi kalian anggurin aja di buku atau di rak, di lemari, baju kali ya. Kalau lebih baik, kalian bacakan kepada teman-teman kalian atau kirim ke guru kalian kalau kalian sudah bisa membuat puisi dan membacakannya dengan baik. Ini langkah membaca puisi. Nah, membaca puisi tidak hanya asal membaca saja seperti kalian membaca WhatsApp atau membaca berita. Membaca puisi itu ada yang harus diperhatikan, yaitu 4 LT. Saya singkat menjadi LT. Ekspresi, L-nya lafal, T-nya apa ya? Ada yang tahu apa? Ya, T-nya tekanan dan I-nya intonasi. Itu dia. Kita ke ekspresi dulu. Ekspresi itu mimik wajah atau ungkapan perasaan kalian yang dituangkan ke dalam wajah. Ekspresi marah misalnya seperti apa? Ekspresi sedih seperti apa, ekspresi bahagia seperti apa. Itu dia namanya ekspresi. Nah, dalam membaca puisi jelas sekali kalian harus memiliki ekspresi. Kalau puisi yang kalian bacakan adalah ekspresinya bersemangat, otomatis kalian harus terlihat bersemangat. Jangan sampai puisi yang kalian bacakan itu bersemangat tapi kalian membacanya dengan sedih, loyo, atau malah datar wajahnya. Ingat ya, jangan sampai loh. Yang harus diperhatikan yang kedua yaitu lafal. Nah, lafal ini adalah pengucapan kata atau huruf dengan jelas. Awas dengan jelas ya, jangan sampai kalian tidak terdengar suaranya seperti jelang atau jalang. Nah, itu harus terdengar atau terdengar jelas dan A-nya. Itu kan hampir mirip tuh, jelang, jalang, ya kan? Atau tatap, tetap. Nah, awas loh, itu kan berbeda makna loh. Jadi itulah pelafalan harus terdengar secara jelas. Jangan agak aja ya. Jangan seperti itu lah. Oke, yang ketiga adalah tekanan. Tekanan ini kuat lemahnya pengucapan. Kuat lemahnya pengucapan ya seperti power kali ya kalau kita menyanyi. Jadi teman-teman sekalian, nah jangan seperti itu kalau membaca puisi, harus terdengar lantang. Jadi teman-teman sekalian, nah itu pengucapan atau tekanannya. Nah, ada beberapa puisi yang liriknya harus ditekankan, diberitahu kepada pembaca bahwa itu isi puisi yang bersemangat, itu kalian tekankan. Atau misalnya ada lirik dari puisi tersebut yang sendu, ya kalian tekanannya jangan terlalu bersemangat berbicaranya. Sesuai dengan liriknya, sendu gitu, pelan. Pelan bukan berarti tidak terdengar loh ya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting yang harus kalian perhatikan dalam membaca puisi adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah naik turunnya lagu atau kalimat atau kata atau bacaan puisi yang kalian bacakan. Contohnya seperti ini ya. Kan intonasi lagu nih, nada naik turun ya. Nah, intonasinya jangan sama seperti itu. Si pendengar atau penyimak itu akan bosan mendengar puisi yang kalian bacakan. Misal puisi tadi apa? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Jangan gitu ya. Harus tegas intonasinya, harus berbeda tiap bait atau tiap lirik yang dibacakan. Contoh, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, itu intonasi yang baik. Baik nggak ya? Kira-kira baik nggak menurut kalian? Ya, materi terakhir yaitu musikalisasi puisi. Dari namanya saja sudah musikalisasi puisi. Apa ya musikalisasi puisi? Betul sekali, musikalisasi puisi adalah puisi yang dijadikan menjadi sebuah lagu. Nah, tapi beda dengan lagu ya, karena banyak lagu-lagu yang kita dengar itu lirik-liriknya seperti puisi atau liriknya itu puitis sekali. Tapi
Kalau musikalisasi puisi adalah puisi utuh yang kita nyanyikan. Kita tidak boleh mengubah satupun kata atau satupun lirik yang ada dalam puisi tersebut. Beda kalau kalian membuat lagu. Kalau kalian membuat lagu, kalian bebas mengaransemen lagu tersebut ya, mengubah liriknya, atau kalau kalian pencipta lagu, membuat lagunya itu lirik dengan nada dibarengin. Nah, kalau musikalisasi puisi ini tidak. Liriknya sudah ada dari puisi yang kalian pilih, barulah kalian buat aransemen musiknya. Jadi aransemen musiknya harus mengikuti lirik dari puisi tersebut. Tidak bisa dibuat berbarengan. Tidak bisa kalian seenaknya mengubah lirik puisi yang kalian pilih untuk menjadi musikalisasi puisi. Nah, alat musik untuk mengiringi musikalisasi puisi ini tidak harus modern loh, tidak harus dengan gitar, biola, atau piano. Tidak harus dengan alat musik tradisional seperti kecapi, angklung, itu juga boleh ya. Yang penting musikalisasi puisi ini adalah puisi yang didendangkan atau dinyanyikan menjadi sebuah lagu tanpa mengubah sedikit pun lirik puisi tersebut. Paham? Nah, selesai materi di video kali ini, menulis puisi, membaca puisi, dan musikalisasi puisi. Sekarang saatnya kita ke tugas. Tugasnya adalah tentu buatlah puisi. Nah, puisi ini temanya adalah harapan. Buatlah puisi bertema harapan. Judulnya bebas ya, tema dan judul beda loh. Nah, puisi ini silakan kalian tulis ke dalam sebuah tulisan estetik atau tulisan indah seperti ini contohnya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, cuma tulisan biasa tapi ada hiasan-hiasannya agar saya ini bisa membacanya dengan tidak jenuh gitu maksudnya. Oke? Nah, itu dia tugasnya, hanya satu aja, membuat puisi, bebas mau berapa bait. Yang penting jangan 1 bait banget lah ya, minimal 3 bait lah gitu. Kalau mau 10 bait boleh, yang penting temanya harapan dan tidak melenceng dari tema, oke? Kemudian untuk kalian yang ingin nilai tambahan, ada caranya. Silakan bacakan puisi yang kalian buat ke dalam bentuk video, dan video tersebut upload ke akun Instagram kalian dan tag akun Instagram saya @yantinurhijri. Nah, dengan mengetag nama saya akan memberi kalian nilai tambahan. Nah, Bu, kalau misalnya tidak membacakan puisi tapi malah memusikalisasi puisi yang kalian buat, boleh banget dong. Siapa yang nggak boleh? Nilainya malah makin bagus mungkin. Yang penting itu untuk kalian yang mau nilai tambahan, silakan bacakan puisi atau musikalisasikan puisi yang kalian buat tersebut ke dalam sebuah video berbentuk video, dan video tersebut diupload ke Instagram, lalu tag nama akun Instagram saya tadi, Yanti Nurhijri. Kalau yang tidak ingin nilai tambahan, nilai pas-pasan aja, udah nggak apa-apa, tulis puisi aja, nggak usah repot-repot. Paham? Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan buat kalian yang baru saja gabung, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Karena video saya tidak hanya tentang materi pembelajaran saja loh. Kemudian untuk kalian yang suka, jangan lupa tombol like-nya dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.